Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fadila dengan NIM 2021-01316, kelas AB11L, Prodi Administrasi Bisnis. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai produk information. Kalian tahu tidak sih makanan donat? Makanan donat yang satu ini sudah sangat dikenal oleh seluruh masyarakat, terutama pada anak-anak. Nah, donat ini memiliki bentuk yang bulat dan mempunyai bolong di tengahnya. Nah, seiring perkembangan zaman, perkembangan tahun, donat ini memiliki banyak varian rasa, terutama pada rasa di atasnya yang pastinya yang sekarang sudah sangat unik dan menarik ya. Salah satu varian rasa tersebut yaitu adalah donat madu. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai produk donat madu. Apa sih itu donat madu? Donat madu merupakan makanan yang memiliki bentuk bulat dan dengan lubang yang berada di tengah. Nah, donat madu ini memiliki tekstur yang empuk, lembut, dengan manis yang terasa pas, tidak terlalu manis juga. Nah, pada donat madu ini sama seperti donat madu yang lain dengan komposisi seperti tepung terigu, telur, ragi, dan gula pasir. Hanya saja pada donat madu ini memiliki satu tambahan bahan baku yang sangat penting, yaitu adalah madu. Nah, manfaat madu di sini itu adalah pengganti dari gula pasir untuk merasa manis ya. Sehingga gula pasir ini takarannya akan disedikitkan atau diturunkan dengan adanya donat madu ini yang pasti donat madu itu tidak akan terasa sangat manis ya karena sudah ditambahkan dengan madu sehingga rasanya itu sangat unik ya dan juga berciri khas. Nah, donat madu ini sudah tidak lagi menjadi rahasia umum ya bahwa donat ini punya banyak sekali manfaat yang baik bagi tubuh. Sehingga donat madu ini makanan yang baik dikonsumsi kapanpun dan dimanapun. Nah, donat madu ini pastinya sangat cocok dimakan pada saat mengerjakan tugas ataupun berkumpul bersama teman maupun keluarga. Nah, pada donat madu ini juga memiliki banyak varian rasa dan juga gambar karakter yang pastinya ini sangat disukai oleh anak-anak. Nah, sekarang kita akan beralih kepada strategi pemasaran. Di sini saya sudah menuliskan 4 strategi pemasaran pada donat madu. Yang pertama yaitu dari media sosial. Nah, siapa sih yang sekarang tidak menggunakan media sosial? Pasti semuanya sudah banyak menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain media sosial yang lainnya. Nah, media sosial ini bisa dimanfaatkan ya pada strategi pemasaran ini sehingga produk-produk yang akan kita tawarkan kepada orang-orang gitu pasti akan melihat dan pasti akan tertarik dengan produknya. Apakah produk ini memang enak dan dilihat dari gambarannya pun pasti akan enak juga. Yang kedua yaitu strategi pemasaran secara offline. Nah, arti dari offline sendiri yaitu secara langsung, yang berarti adanya interaksi antara pembeli dengan penjual. Nah, pembeli di sini bisa membeli donat madu secara langsung, dapat melihat juga bentuk visual dari donat madu, rasa maupun pembuatannya ya bisa dilihat ya secara langsung. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran konten. Nah, konten di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada konten secara teks dan konten secara visual. Kita bahas secara konten teks terlebih dahulu. Nah, konten secara teks ini yaitu merupakan video konten yang tidak ada bentuk visual ataupun gambaran dari produk yang ditawarkan. Hanya berupa kalimat saja, tidak ada gambar maupun tidak ada contoh dari makanan tersebut. Hanya berupa tulisan kalimat-kalimat yang menggambarkan dari produk tersebut. Tapi secara
visual ini bisa dilihat ya dari gambarnya seperti apa, tampilan dari makanannya seperti apa, sehingga pada saat orang-orang akan melihat gambar dari produk itu, pastinya akan secara tidak langsung itu akan tertarik gitu bagaimana produknya, bagaimana akan rasa dari makanan yang ditawarkan tersebut. Yang terakhir adalah dari iklan. Nah, iklan ini bersifat sebagai berbayar. Walaupun iklan ini berbayar, tetapi iklan ini sangat mempunyai yang efektif ya bagi pemasaran untuk donat madu ini. Secara iklan itu tidak hanya dilihat oleh di seorang sekitar saja, tetapi di seluruh Indonesia maupun internasional. Sehingga keuntungan atau orang-orang akan semakin ingin tahu bagaimana rasa dan bagaimana itu varian atau bentuk-bentuk dari donat madu ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Di sini segmentasi pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah segmentasi demografis, yang kedua psikologis, dan yang ketiga segmentasi perilaku. Kita bahas mengenai segmentasi demografi. Pada donat madu ini, segmentasi demografi konsumen lebih didominasi oleh kaum perempuan dengan rata-rata usia 19 hingga 25 tahun. Mengapa sih demikian? Karena kaum perempuan ini pastinya sering sekali ya banyaknya jajan ataupun makan makanan yang rasa manis ataupun pedas. Nah, tidak heran juga kan perempuan itu pastinya suka makan dimanapun dan kapanpun ya. Apalagi pada saat kita lagi ngerjain tugas, lagi bermain, ataupun pada saat kita berkumpul ya bersama teman, pastinya tidak akan asing lagi itu. Nah, yang selanjutnya ada segmentasi psikologi. Nah, pada donat madu ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, dari anak-anak, orang dewasa maupun bisa juga dari lanjut usia, yang berarti semua kalangan pun memang bisa menikmati produk dari donat madu tersebut. Karena itu memang bermanfaat ya produk donat madu ini karena ada memiliki madu yang pastinya menyehatkan bagi tubuh kita. Ya, yang terakhir adalah segmentasi perilaku. Nah, segmentasi perilaku ini bisa dilihat dari seberapa banyak sih konsumen yang membeli produk ini. Nah, salah satu contoh dari donat madu ini. Konsumen membeli donat madu sekitar 1 sampai 2 kali per bulan. Yang otomatis konsumen itu mengeluarkan dari 25.000 per bulan untuk membeli donat madu tersebut. Nah, kita pada varian rasa donat madu. Nah, sekarang sudah banyak kan varian rasa kan dari bermacam-macam. Tidak seperti tahun yang sebelumnya saat kita masih SD ya. Kan pasti di situ hanya ada rasa blueberry, ada gula halus, lalu ada keju, ada meses juga. Nah, untuk pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali varian rasa dari donat madu, pastinya sangat sudah bermacam-macam. Dimulai dari taro, kopi, jeruk, green tea, madu, dan tiramisu. Sebenarnya masih banyak ya varian rasa donat madu ini karena disesuaikan oleh lidah dari orang-orang sekitar ya, dari orang-orang apakah memang pastinya akan tahun ke tahun akan memiliki varian rasa yang pastinya ada yang baru berbeda dan pastinya ada yang dikombinasikan dengan rasa yang sudah ada. Ini yaitu salah satu contoh gambar ya, varian rasa donat madu. Nah, gambar di atas itu yaitu donat madu yang memiliki rasa tiramisu dari topping yang berbeda, mulai dari black forest, coklat, cappuccino, crispy ball, dan oreo. Nah, pada yang di bawahnya yaitu donat madu yang memiliki rasa yang bervariasi. Dan di sini ada juga donat yang ada green tea, taro, kopi, meses, ada blueberry, lalu ada
jeruk, dan lain sebagainya. Kita beralih kepada analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, kekuatan. Nah, kekuatan dari donat madu ini dilihat dari segi kualitas adonan yang pastinya sangat higienis dan tidak menggunakan bahan pengawet ya. Dan memiliki komposisi yang berbeda yaitu madu. Dan madu ini tuh memang disunahkan ya dalam Islam gitu. Jadi pastinya ada juga manfaat yang terkandung dalam donat madu ini. Dan juga tidak perlu khawatir, donat madu ini sudah terverifikasi halal sehingga bisa dimakan kapanpun. Selanjutnya ada weakness, kelemahan. Nah, donat madu ini dilihat dari kelemahan pada bungkusnya. Nah, jika konsumen membeli 1 atau 3 donat, maka dus tersebut itu tidak berhologram donat madu ya. Pasti dus itu akan seperti biasa ya bungkusnya. Tetapi beda lagi ketika konsumen membeli donat madu dengan lusinan. Pasti di situ akan ada tulisan dus yang ada berlogo donat madu ini. Jadi adanya perbedaan antara konsumen membeli donat madu secara satuan dengan secara lusinan. Selanjutnya dari opportunity, peluang. Donat madu ini memang banyak ya disukai oleh konsumen juga. Banyak macam-macam dari variannya. Sehingga adanya peluang untuk membuka bisnis dari donat madu ini. Tidak hanya bisa dilihat dari varian rasanya, tetapi juga memang banyak ya. Sekarang itu sudah emang varian rasa sehingga itu bisa jadi ya, varian rasa itu bisa dikombinasikan dengan rasa-rasa yang lain sehingga menciptakan rasa yang berbeda dan rasa yang sangat unik. Jadi adanya konsumen yang tertarik pada usaha kita dengan ciri khas donat tersendiri. Dan yang terakhir ada ancaman. Nah, pada generasi yang saat ini itu banyak sekali toko atau kafe yang membuat produk yang sama seperti donat ini. Nah, maka dari itu donat madu itu memiliki banyak pesaing ya. Tetapi dari kafe-kafe atau toko-toko itu berbeda dengan donat madu dari segi harga, kualitas, dan rasanya pun berbeda. Sehingga harus adanya inovasi atau ide lain dari donat madu ini, sehingga pasti donat madu ini bisa bersaing dengan toko-toko atau kafe-kafe yang menjual donat madu ini atau donat yang sejenis ya, tetapi memiliki ciri khas yang berbeda. Kesimpulan dari apa yang saya jelaskan ini yaitu donat madu adalah makanan yang aman dan sangat baik. Seperti yang diketahui ini tuh donat madu banyak yang memiliki manfaat terutama madu seperti menangkal radikal bebas, meningkatkan imunitas, untuk memperkuat daya tahan tubuh dan perkembangan anak ini terutama. Dan donat madu pun bisa dikonsumsi di mana saja dan kapanpun. Dan juga donat madu memiliki varian rasa yang sangat banyak dan juga ada donat madu yang pastinya disukai anak-anak yaitu motif gambar animasi seperti Doraemon, Hello Kitty, Pokemon, dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak pun tertarik pada donat madu tersebut karena bentuknya yang lucu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Makan nasi uduk di atas papan. Papan yang dipenuhi cinta kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan dan terima kasih. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.